Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Fatira Hakani dengan NPM 23013010137 dari kelas K kelompok B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal akuntansi keuangan menengah P9.1 tentang LCNRV. Jadi, perusahaan Remers memproduksi meja. Kebanyakan produk meja perusahaan adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Pada tanggal 31 Desember 2022, persediaan meja jadi muncul dalam persediaan perusahaan sebagai berikut. Berikut ini ditampilkan ada harga jual katalog pada tahun 2022, lalu ada biaya FIFO per daftar persediaan tanggal 31 Desember 2022, lalu ada estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, lalu ada harga jual katalog 2023. Katalog 2022 berlaku sampai November 2022 dan katalog 2023 berlaku sejak 1 Desember 2022. Semua harga katalog adalah neto dari diskon biasa. Instruksinya, pada nilai berapa masing-masing dari keempat meja tersebut seharusnya muncul dalam catatan persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan lower of FIFO cost or net realizable value untuk penilaian persediaan berdasarkan masing-masing item. Jadi karena perusahaan ini menggunakan metode FIFO, maka stok dengan nilai perolehan awal atau yang pertama masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga yang stok akhir dinilai dengan nilai perolehan stok yang terakhir masuk atau dibeli. Sehingga harga jual yang dipakai adalah harga jual katalog 2023 karena merupakan persediaan yang terakhir dan sudah berlaku sejak 1 Desember 2022. Jadi caranya yaitu nilai persediaan yang menggunakan harga jual katalog 2023 dikurangi dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual sehingga didapatkan nilai NRV atau nilai realisasi neto. Untuk produk A, 500 dikurangi 50 sehingga didapat 450. Lalu untuk produk B, 540 dikurangi 110 didapat 430. Untuk produk C, 900 dikurangi 260 didapat 640. Lalu untuk produk D, 1200 dikurangi 200 sama dengan 1000. Lalu nilai persediaan akhir masing-masing produk meja jadi perusahaan Remers dengan pendekatan FIFO yaitu sebagai berikut. Untuk meja jadi A dengan biaya perolehannya 470 sehingga didapat NRV yang di atas yaitu 450 sehingga LCNRV-nya yaitu 450. Untuk meja jadi B dengan biaya perolehannya 450 dan NRV-nya 430, maka LCNRV-nya 430. Untuk meja jadi C dengan biaya perolehan 830, maka NRV-nya adalah 640, sehingga LCNRV-nya yaitu 640. Dan untuk meja jadi D, dengan biaya perolehan 960 dan NRV 1000, maka didapat LCNRV-nya yaitu 960. Lalu, jika ditotal, maka perusahaan Remers ini jika menerapkan LCNRV pada masing-masing itemnya, maka jumlah persediaannya yaitu total dari LCNRV yaitu 450 ditambah 430 ditambah 640 ditambah 960 didapat
yaitu 2.480. Ya, jadi untuk biaya perolehan ini didapat dari biaya Vivo per daftar persediaan di 31 Desember 2022. Terima kasih. Untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Talita Aurel Gata dengan NPM akhir 289. Di sini saya akan membacakan soal P9.2. Gracia Home Improvement PLC memasang pelapis dinding pengganti jendela dan pintu kaca louvre untuk rumah keluarga tunggal dan kompleks kondominium. Perusahaan sedang dalam proses menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022. Jim Alice, pengontrol Gracia, telah mengumpulkan data mengenai inventaris berikut. Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo akun inventaris bahan baku Gracia adalah 408.000 dan penyisihan untuk mengurangi inventaris ke NRV memiliki saldo kredit sebesar 27.500. Alice merangkum biaya inventaris dan data pasar yang relevan pada tanggal 31 Mei 2022 dalam jadwal di bawah ini. Alice menugaskan Patricia Devereaux, seorang magang dari perguruan tinggi setempat, tugas menghitung jumlah yang harus muncul pada laporan keuangan Gracia tanggal 31 Mei 2022 untuk inventaris berdasarkan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada setiap item dalam inventaris. Patricia mengatakan keprihatinannya atas penyimpangan dari prinsip biaya historis. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, instruksi yang pertama yaitu menentukan saldo penyisihan pengurangan persediaan ke nilai realisasi bersih yang tepat pada tanggal 31 Mei 2022. Yang kedua, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang pertama tentukan besarnya keuntungan atau kerugian yang akan dicatat menggunakan metode kerugian akibat perubahan penyisihan pengurangan persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Yang B yaitu jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV yang diterapkan pada persediaan. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan soal P9.2. Pada soal A1 yaitu menentukan saldo allowance pengurangan persediaan ke nilai realisasi bersih. Kita cari dulu total LCNRV. Pada aluminium siding biayanya sebesar $70.000. Pada cheddar shake siding $86.000, louvered glass door $112.000, thermal windows $140.000, dan total biayanya yaitu $408.000. Kemudian untuk NRV-nya $56.000, $84.800, $168.300, $140.000. Untuk total NRV $449.100. Kemudian LCNRV kita pilih antara cost dan NRV, nilai yang paling kecil. LCNRV dari aluminium siding $56.000, cheddar shake siding $84.800, louvered glass door $112.000, thermal windows $140.000. Total dari LCNRV yaitu $392.800. Selanjutnya, untuk mencari allowance yaitu dengan mengurangkan inventory cost dikurangkan dengan LCNRV, total LCNRV. Inventory cost ini
Nominalnya terdapat pada soal, yaitu sebesar $408.000 dikurangi dengan total LCNRV $392.800. Untuk allowance-nya $15.200. Masuk pada pembahasan soal selanjutnya, soal A.2, yaitu mencari besarnya keuntungan atau kerugian yang akan dicatat. Caranya itu dengan mengurangkan allowance balance, ini yang terdapat pada soal, dikurangi dengan required balance. Required balance ini adalah allowance yang kita cari sebelumnya. Untuk allowance balance-nya sebesar 27.500 dikurangi dengan 15.200. Hasilnya yaitu 12.300. Berarti mengalami keuntungan sebesar 12.300. Ini adalah keuntungan yang akan dicatat. Soal selanjutnya itu soal B. Jelaskan alasan mengapa penggunaan aturan LCNRV diterapkan pada persediaan. Yaitu karena dengan metode LCNRV, persediaan dicatat pada biaya terendah dan NRV untuk melaporkan nilai persediaan secara akurat dan melaporkan kerugian yang timbul akibat berkurangnya persediaan. Perkenalkan, nama saya Artan Fabrianto, NPM 291. Kali ini saya akan membacakan contoh soal, yaitu soal NRV dan LCNRV. Saat ini, Indomie sudah memiliki banyak varian rasa, dan berikut informasi catatan persediaan beberapa mie di PT Indofood per 31 Desember 2020. Ada item yaitu mie goreng, mie rendang, mie seblak, mie soto spesial, dan mie ayam bawang. Kuantitinya ada 25.000, 20.000, 10.000, 10.000, dan 15.000. Unit costnya ada 12,15, 8,85, 11,25, 7,90, dan 9,50. Ada perkiraan biaya penjualan per unit, itu 11,80, 10,60, 10,40, 9,45, dan 8,70. Ada penyelesaian dan biaya penjualan per unit, 2,50, 1,70, 1,35, 0,85, dan 1,50. Instruksinya yaitu yang A, hitung LCNRV menggunakan pendekatan item individual, dan yang B, tunjukkan jurnal umum yang perlu PT Indofood buat untuk menulis persediaan akhir dari biaya ke NRV menggunakan loss method dan GOGS method. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari contoh soal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leoneta Gusti dengan NPM akhir 135. Pada contoh soal, untuk menghitung LCNRV menggunakan pendekatan item individual dibagi menjadi dua step, yaitu step pertama, mencari NRV dan LCNRV. Untuk mencari NRV, berasal dari estimated selling cost per unit dikurangi completion and selling cost per unit. Contohnya adalah mie goreng yang menghasilkan NRV sebesar 9,30. Ini berasal dari estimated selling cost yaitu 11,80 dikurangi dengan completion and selling cost sebesar 2,50. Begitupun untuk mie rendang dengan NRV 8,90, mie seblak 9,05, mie soto spesial 8,60, dan mie ayam bawang 7,20. Selanjutnya adalah mencari LCNRV. Untuk mencari LCNRV, ini berasal dari nilai terendah antara unit cost dan NRV. Sebagai contoh, mie goreng menghasilkan LCNRV 9,30 yang berasal dari NRV. Selanjutnya mie rendang 8,85 yang berasal dari unit cost, mie seblak 9,05 yang berasal dari NRV, lalu mie soto spesial 7,90 yang berasal dari unit cost, dan mie ayam bawang sebesar 7,20 yang berasal dari NRV. Selanjutnya adalah step 2. Di step 2 ini kita akan mencari total unit cost dan LCNRV serta selisih antara keduanya. Yang pertama adalah menentukan unit cost. Unit cost ini berasal dari unit cost pada soal dikalikan dengan quantity.
Contohnya adalah mie goreng dengan unit cost 12,15 dikalikan dengan kuantitinya yaitu 25.000 sehingga menghasilkan total unit cost pada mie goreng yaitu 303.750. Lalu untuk mie rendang menghasilkan unit cost 177.000, mie seblak 112.500, mie soto spesial 79.000 dan mie ayam bawang 142.500. Sehingga total dari unit cost kelima produk ini adalah 814.750. Selanjutnya adalah mencari LCNRV. Untuk menghitung LCNRV sendiri berasal dari LCNRV pada step pertama dikalikan dengan kuantitinya. Contohnya adalah mie goreng dengan LCNRV 9,30 dikalikan dengan kuantitinya yaitu 25.000 sehingga menghasilkan 232.500. Selanjutnya untuk mie rendang juga sama sehingga LCNRV-nya adalah 177.000, mie seblak 90.500, mie soto spesial 79.000 dan mie ayam bawang 108.000. Sehingga total LCNRV pada kelima produk ini adalah 687.000. Lalu untuk selisihnya sendiri, ini berasal dari pengurangan antara unit cost dengan LCNRV per produk lalu dijumlahkan sehingga selisih dari kelima produk ini adalah 127.750. Selanjutnya adalah membuat jurnal. Pada soal disebutkan untuk membuat jurnal dengan dua metode. Yang pertama adalah loss method dengan jurnal loss due to decline to NRV pada inventory sebesar 127.750.000 yang berasal dari selisih pada step 2. Selanjutnya untuk jurnal COGS method, jurnalnya adalah cost of goods sales pada inventory sebesar 127.750 yang berasal dari selisih. Sekian penjelasan dari kelompok B mengenai LCNRV. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.